Em, Kak Wisnu, aku memang sangat-sangat berterima kasih banget sama Kak Wisnu karena sudah membongkar kebohongannya Mas Bram. Tapi aku mohon baik-baik sama Kak Wisnu, tolong jangan pernah ikut campur urusan aku. Karena Kak Wisnu gak pernah bisa ngerasain apa yang aku rasain. Jadi kalau misalnya Mas Bram memang mau obat ini untuk kesembuhannya Rosi, Mas Bram harus ambil sendiri di tangan aku, Kak. Karin, saya serius Karin. Tolong kamu jangan bikin saya menyesal udah ngebantuin kamu membongkar masalah tes DNA itu. Ya? Gini ya Kak Wisnu, sekarang mau terbongkarnya hasil tes DNA itu ataupun enggak akan membuat hasil apa-apa. Aku pikir tadinya Mas Bram akan tanggung jawab, bukan lari-lari seperti ini, tapi kenyataannya kan berbeda. Dan sekarang kalau memang Rosi harus mengkonsumsi obat itu, jadi Kak Wisnu bilang sama Mas Bram atau minta tolong sama Mbak Hana suruh bilang sama Mas Bram ambil obat itu di aku sendiri. Oke? Thank you Kak Wisnu. Karin, saya... Ditutup. Kalian semua salah kalau kalian meremehkan seorang Helena Karin. Lihat aja, dengan obat ini aku pastikan bahwa Mas Bram keluar dan temui aku. Mas Bram? Tuh kan? Mas Bram pasti bakal nyariin aku kok. Halo Mas Bram. Gimana Mas Bram? Itu mobilnya Karin. Iya. Iya nih di taman dekat hotel, kamu tahu kan? Aku tunggu di situ ya Mas Bram ya. Kita harus ketemu. Oke? Dah. Ngapain sih Kak Sofi di sini? Pasti Kak Sofi nyuruh aku pulang deh. Astagfirullahaladzim. Karin? Aduh. Kok bisa jatuh? Aduh, berdiri dulu. Aduh. Kok bisa jatuh sih? Kandungan kamu nggak apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa, tapi itu Kak, itu. Itu apa sih? Aduh, itu obatnya Rosi. Aduh, gimana ini? Aku bisa ngambil nggak? Tunggu, obatnya Rosi. Kok obatnya Rosi bisa di kamu? Si Bram ini benar-benar keterlaluan. Tega-teganya sih dia berbuat seperti itu. Bapak nggak ngerti. Maunya Bram tuh apa? Mempermainkan nyawanya Rosi. Aida, Bu Hana, semalam waktu saya telepon sama Rosi, masih ingat? Ya. Rosi bilang kalau dia lagi dari di hotel. Ya benar-benar. Tadi saya cari Pak Bram, nggak jauh dari tempat kita parkir, di seberang jalan itu ternyata ada hotel. Sebaiknya kita cek ke sana, karena nggak akan mungkin Pak Bram meninggalkan Rosi lama-lama. Kalau ternyata tempat ini jauh dari hotel. Hotelnya deket jauh di sebelah mana? Nggak jauh. Dari tempat kita parkir, nyebrang jalan. Ayo. Oke. Ayo. Saya butuh tahu. Saya minta informasi apakah di hotel ini ada tamu yang bernama Edi Bramantio. Maaf Ibu, saya tidak bisa memberikan informasi mengenai pengunjung hotel karena bukan wewenang saya untuk memberitahunya Ibu. Saya ngerti. Ini adalah prosedur hotel. Setiap hotel saya ngerti, tapi saya bukan sembarang orang. Saya adalah istri dari Edi Bramantio. Saya butuh tahu apakah dia menginap di hotel ini, dia buka kamar apapun. Tolong, ini sangat penting, ini urgent. Saya mengerti Ibu, tapi saya tidak bisa melanggar peraturan hotel ini Ibu. Tolong pengertiannya. Saya mohon, ini sangat penting. Anak saya sedang sakit. Ada laki-laki yang... Ini Papa. Mbak, cucu saya dibawa sama mantu saya.
Saya pengen tahu sebenarnya cucu saya dalam kondisi tidak sehat. Di kamar berapa mereka? Maaf Pak, saya tidak bisa memberikan informasi tentang pengunjung kami Pak. Ya tapi ini masalah emergency. Coba tolong panggil manajernya. Saya mau bicara. Pak Indra, maaf. Mbak, saya Dokter Wisnu. Saya perlu ketemu dengan Pak Edi Bramantio dan minta kepada Pak Edi untuk bawa anaknya ke sini. Ya, ini keadaannya darurat, Mbak. Tolong, Mbak. Maaf Pak, saya tidak bisa memberitahu informasi tersebut Pak. Saya mohon maaf. Loh, kok gak dibuka-buka ya? Apa mungkin penghuninya lagi keluar kamar nih? Bunda, Ayah. Bunda, Ayah. Aduh, kunci ketinggalan lagi. Bunda, Ayah. Ayah, Bunda. Ayah, Bunda. Balik dulu deh. Ayah, Bunda. Bangun deh. Apa? Ada salah satu anak pengunjung yang pingsan dan mimisan di kamar 712? Oke, Pak. Oke, akan saya sambungkan di bagian paramedi. Itu pasti Rosi. Nggak bisa, itu anak saya. Itu anak saya. Di kamar berapa? 712. 712. Oke, kamu ke sana sekarang. Ya, lihatin Papa dulu. Oke, kalian. Ya, 712. Mana Rosi? Rosi, ya Allah. Ya Allah, lindungi anak hamba ya Allah. Dokter Wisnu mana? Sebelah mana? 712. Ya Allah, saya ibunya. Rosi, saya. Rosi. Bukan, biar saya periksa. Rosi. 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 Gimana dokter? Saya dengan dokter. Ibu. Suster, tolong siapkan ruang tindakan untuk pasien bernama Rosi Bramantio. Saya dalam perjalanan menuju rumah sakit. Segera, Sus. Rosi, tolong. Ya Allah. Rosi, insya Allah kamu kuat ya nak. Kamu kuat. Rosi nggak boleh tinggalin Bunda. Rosi, Bunda mohon. Rosi. Ya Allah. Rosi harus kuat ya. Cucu kakek harus kuat sekali. Lepasin aku, Kakak. Lepasin. Kamu tuh bener-bener punya otak gak sih sebenarnya? Punya. Pakai kalau punya. Kamu tega-teganya nyakitin Rosi. Dia itu masih kecil. Kalau semuanya jadi kayak gini dari awal aku nggak mau belain kamu. Malu aku. Aku nggak punya niat buat nyelakain Rosi. Aku ngelakuin hal itu supaya Mas Bram nemuin aku. Dan aku nggak tahu akibatnya seperti ini, Kak. Aku nggak tahu akan kejadian seperti ini. Dari awal kakak sudah bilang sama kamu Karin ya. Mereka berdua itu sama seperti kamu, korban dari kebresekannya si Bram. Cuma Kakak nggak usah ngomongin Mas Bram seperti itu. Bagaimanapun Mas Bram itu ayah dari anak yang aku kandung. Emang kenyataannya begitu. Dia itu laki-laki brengsek, pecundang, dan gak tanggung jawab. Kalau dia laki-laki baik, dia tidak akan pernah
pernah meninggalkan keluarganya atau sampai selingkuh sama perempuan lain, yang mana itu adik sahabatnya sendiri. Selingkuh kok sampai 2 kali. Kamu mikir itu, Karin? Jadi perempuan kok bodoh banget. Kak, tunggu. Kak ngatain aku perempuan bodoh? Kak ngatain aku bodoh? Kalau kamu pintar, kamu gak akan mungkin mau sama Bram. Dan kamu gak mungkin jatuh di lubang yang sama 2 kali. Udah tahu laki-laki seperti itu, masih aja cinta sama dia. Cari laki-laki yang tanggung jawab, yang bisa kamu pegang di masa depan kamu, Karin. Tapi lebih bagus aku punya cinta daripada kakak gak punya cinta. Apaan sih? Cinta kok bodoh, pakai logika, cinta pakai otak. Kita belum selesai ngomong. Sekarang kamu mau kemana? Mau ketemu sama Mas Bram. Mau cari Mas Bram. Gak boleh kamu keluar dari rumah ini. Aku gak bakal rela adik aku diinjak-injak martabatnya sama Bram. Kamu ngerti, Karin? Kak, bagaimanapun Mas Bram adalah ayah dari anak yang aku kandung. Oke? Terus dia peduli sama kamu selama ini? Jawab. Dia peduli gak sama kamu? Orang dia sama keluarganya aja gak peduli. Anaknya aja lagi sakit keras, Karin. Ditinggalin gitu aja. Terus kamu orang yang gak dicintai sama dia, kamu pikir dia bakal mau tanggung jawab? Jangan bego kamu mikirnya. Dia bakalan tanggung jawab setelah aku dengan Mas Bram menikah. Dia akan tanggung jawab bagaimanapun anak yang ada di dalam kandungan aku adalah anaknya dia. Pasti dia punya hati nuraninya lah. Hati nurani? Anak kandungnya yang sekarang aja ditinggalin, hati nurani dari mana? Kamu tuh gak dicintain sama Bram. Harusnya kamu mikir. Kamu punya harga diri gak? Kamu gak boleh kemana-mana ya. Kamu harus tetap di rumah ini. Karena kakak gak akan biarin kamu diinjak-injak sama Bram. Aku tetap harus pergi. Enggak, kamu gak boleh kemana-mana. Kamu harus tetap di rumah ini. Kamu harus dengerin kakak, Karin. Lepasin tangan aku, Kak. Aku harus ketemu sama Mas Bram. Aku harus cari Mas Bram. Aku harus minta pertanggungjawaban dari dia. Dan udah, lepasin tangan aku sekarang. Percuma. Kamu tuh mau ngomong kayak apa aja. Abram tuh tidak akan pernah mau ketemu sama kamu. Dia gak mau ketemu sama aku. Dia gak mau tanggung jawab. Karin. Siapkan ruang tindakan ya. Bu, saya mau ikut masuk. Ana. No. Bu Hana, Pak Indra, sebaiknya tunggu di sini. Ya. Dokter, saya harus ikut masuk. Saya harus ikut ke dalam, nggak bisa. Itu anak saya. Saya butuh konsentrasi. Kondisi psikologis ibu seperti ini, saya nggak akan bisa bekerja, Bu. Dokter harus mengerti, saya adalah ibunya. Saya mengerti perasaan Nggak ibu. bisa, dokter. Bu, tolong. ini tugas saya. Tolong hormati. Saya akan lakukan yang terbaik untuk anak ini. Hana, biarkan Dokter Wisnu bekerja, jangan diganggu. Aku nggak mungkin ninggalin Rosi sendirian. Aku nggak. Bu Hana, tolong bantu dengan doa. Doa yang tulus seorang ibu kepada anaknya. Oke, dan doakan juga untuk pekerjaan saya. Ya, Pak Indra. Ya, silakan. Dokter, tolongin Rosi, dokter. No, Papa. Allahumma rabbana nazibil bah sayyifi anta syafi la shifaan ila shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhan segala manusia, mohon hilangkanlah penyakit Rosi, sembuhkanlah ya. Hanya Engkau yang dapat menyembuhkannya, dan tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak akan kambuh lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Suster, tolong siapkan ruang tindakan untuk pasien bernama Rosi Bramantio. Saya dalam perjalanan menuju rumah sakit. Segera, Sus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu Hana, tolong bantu dengan doa. Doa yang tulus seorang ibu kepada anaknya. Oke, dan doakan juga untuk pekerjaan saya.
Minum dulu dikit. Udah. Mau kakak bikinin makanan? Lu udah, sini deh, biar kakak yang angkat. Halo? Ini semua gara-gara kamu, Karin. Kondisi Rosi makin gawat sekarang. Karena kamu ambil itu obat-obatan Rosi. Awas kamu ya. Maaf Om, ini Sofi. Sofi, kamu juga harus siap-siap. Karena Karin akan saya tuntut. Kalau terjadi sesuatu sama Rosi, ngerti? Aduh Karin, kamu tuh benar-benar keterlaluan ya. Masa Rosi aja yang masih kecil, kamu tega ngelakuin hal ini sih? Ngapain kamu pakai ngambil obatnya Rosi segala? Kalau kamu mau balas dendam, nggak gini caranya, bukan ke Rosi. Dia itu anak kecil, nggak tahu apa-apa. Udahlah, kakak nggak tahu lagi deh. Kalau nanti suatu saat kamu emang harus menikah dengan Bram, aku tidak akan pernah terima kamu menikah dengan Bram sampai kapanpun. Dia tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Nggak akan. Bu, jadi ini surat pernyataan atas tindakan operasi untuk tindakan untuk anak ibu. Silakan dibaca dulu sebelum tanda tangan. Aku. Oke, Han. Kamu tanda tangan. Semuanya aman, Pak. Udah, oke. Gimana, suster? Di sini, Bu. Sini ya. Makasih ya, Bu. Ya. Hana, ntar Papa mau ngomong. Seharusnya Bram tuh nelpon kamu. Iya, tapi dari tadi memang nggak nelfon, nggak bisa dihubungin aku. Oke, kalau begitu Papa akan cari Bram. Papa akan coba cek lagi di hotel yang kemarin. Jangan, udah Papa ngapain kesana lagi? Papa di sini, aku butuh Papa. Aku nggak mungkin sendirian di sini. Papa tahu, tapi Papa nggak demen caranya dia seperti itu. Jadi Papa akan seret dia kemari, karena biar gimana pun juga dia harus hadir. Ya, kamu tenang aja. Oke? Nanti Hana telepon Papa kalau ada Papa. Ya, nanti kabarin Papa. Ya, oke. Ya, Pak. Pak Bramantio di kamar 712 bisa dihubungi. Saya tunggu di lobi. Tunggu sebentar ya, Pak. Maaf, Bapak. Untuk Pak Edinya sudah check out, Pak, tadi pagi. Jatuh. Assalamualaikum, Pak. Gimana? Apa ada kabar? Mas Bram ketemu? Bram sudah check out tadi pagi. Papa nggak tahu dia ada di mana sekarang. Ya, Rosi masih di ruang operasi. Masih belum ada kabar, Pak. Ya udah. Nanti Hana kabarin ya, Pak. Papa langsung ke sini ya, Pak. Tolong Papa ke rumah sakit sekarang ya, Pak. Ya Allah. Apa Mas Bram bener-bener udah gak peduli sama keadaan Rosi? Mas Bram bener-bener tega. Ya Allah. Ya Allah, hamba mohon. Hamba mohon, selamatkan anak hamba.
Rosi, kamu harus kuat. Kuat sayang. Rosi gak boleh ninggalin Bunda. Rosi. Ya Allah. Ibu. Hamba mohon. Kuatkan anak hamba. Yang kuat, Rosi. Yang kuat. Dalam keheninganku bersimpuh, ku buka lembaran Dok, tekanan darahnya menurun, Dok. ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhanku memohon, Tuhanku memohon. Hamba mohon, selamatkan buah hati hamba. Berikan ia kesehatan ya Allah. Lancarkanlah operasinya. Afif, kamu harus kuat, Mbak. Afif, kamu gak boleh ninggalin Bunda. Merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalanku kepadamu. Ku meminta, ku menyembah, ku bersujud. Hamba mohon, selamatkan buah hati hamba ya Allah. Berilah ya kesehatan, berilah kelancaran Rosi dalam menjalankan operasi. Rosi, tolong jangan tinggalkan Bunda, Rosi. Bunda mohon, Rosi, Allah. Ya Allah. Kamu mau kemana? Karin, kamu tuh masih lemes badannya. Mendingan kamu istirahat yang cukup deh. Aku mau ke rumah sakit, mau lihat keadaan Rosi. Udahlah, nggak usah, nggak perlu. Kamu istirahat aja di rumah, karena aku nggak mau kamu cari masalah di sana. Kak, sekarang gimana aku mau istirahat? Pikiran aku, Rosi itu selamat nggak dari operasinya? Itu yang ada di pikiran aku. Kan Om Indra sendiri yang bilang, kalau ada apa-apa sama Rosi, aku yang dilaporin ke kantor polisi. Nah, kok baru sekarang kamu berpikir bahwa konsekuensi tindakan bodoh kamu itu bermasalah? Emang kemarin kamu nggak memikirkan hal ini? Gini, apapun alasannya, aku akan tetap ke rumah sakit sekarang. Daripada kakak marahin aku, mending kak temenin aku ke rumah sakit. Ya kamu minta tolong kakak temenin kamu karena kamu takut sama Om Indra kan? Oke. Ya, aku takut sama Om Indra. Tolong kakak temenin aku ya. Coba kalau dari dulu kamu dengerin kakak, kamu dengerin aja semua nasihat kakak, semua ini pasti nggak bakalan terjadi. Ya udah, kakak temenin kamu. Tapi janji, kamu jangan bikin masalah lagi ya.
Oke? Aku janji aku gak akan bikin masalah lagi. Yuk. Dokter. Bu Hana. Dokter, gimana keadaan Rosi? Bu Hana yang tabah. Rosi koma. Innalillahi. Rosi koma. Ya. Rosi. Ibu yang tabah, ya. Ibu yang kuat. Terus berdoa dan tawakal. Ya Allah. Dokter. Tolong jawab. Saya sejujurnya. Anak saya masih bisa selamatkan. Dokter pasti akan melakukan sesuatu, dokter. Dokter. Bu, Pak Indra mana, Bu? Papa sedang mencari Mas Bram, tapi tolong jangan mengalihkan pembicaraan. Saya butuh tahu bahwa dokter akan masuk lagi dan menyelamatkan anak saya. Dokter, Rosi bisa selamatkan. Bu, hanya Allah yang bisa memastikan umur manusia, Bu. Saya hanya seorang dokter dan saya hanya seorang manusia biasa. Bu Hana, kami berusaha semaksimal mungkin, Bu. Semaksimal mungkin yang kami punya. Ibu terus berdoa dan tawakal untuk kesembuhan dan keselamatan Rosi. Saya permisi dulu. Kayaknya aku nggak mau kamu ketemu sama Hana deh. Kondisinya Rosi lagi kritis, aku nggak mau kamu lebih mengacaukan suasana yang ada. Om Indra mana ya kak ya? Kalau dia tahu kita ada di sini dia makin marah kali. Mbak Hana aja sampai nangis-nangis kayak gitu. Kamu gimana sih? Tadi kamu yang ngotot ngajak ketemu sama Rosi, mau jenguk dia segala macam. Sekarang kamu yang takut. Kenapa sih? Iya aku takut dong kak. Kalau Om Indra marah gimana? Kalaupun tahu kakak ada di sini, Om Indra juga bakalan marah sama kakak kak. Apa aku minta maafnya nanti aja kali ya? Gak usah sekarang dulu, tunggu situasi semakin aman. Karin ada kakak di sini, udah di kamu santai aja. Enggak bisa santai dong kak. Nanti kalau Om Indra marah terus aku diseret dibawa ke kantor polisi itu gimana nasib aku? Ya Allah, apakah kondisinya Rosi memang kritis? Astagfirullahaladzim. Woi, tabrak dia, woi. Ini orang kayak Bram. Kayaknya nggak mungkin ini Bram. Halo? Papa ini di mana, Pak? Hana, maaf Papa nggak fokus, tadi ada kecelakaan di sini. Ada apa ya? Ya Allah, Papa harus cepat datang ke sini. Rosi koma, Pak. Astagfirullahaladzim. Papa ada di depan rumah sakit. Papa sekarang ke sana, ya? Rosi. No. Rosi.
kamu udah ada di sini, Nak. Bunda di sini buat jagain kamu, sayang. Rosi. Rosi, tolong. Sayang. Princess, kamu gak boleh tinggalin Bunda ya. Kamu jangan tinggalin Bunda. Bunda sayang banget sama kamu, Rosi. Rosi harus sehat ya, Nak. Ya, sayang. Om Indra, ini kita harus ngumpet. Gak usah pakai ngumpet. Gak bisa, kita harus ngumpet. Ada Om Indra nanti. Ya udah sana kabur. Om, Ini semua gara-gara adik kamu tahu. Rosi sekarang koma. maaf Om, saya ikut prihatin. Saya yakin Karin nggak bermaksud seperti itu. Simpan prihatin kamu. Mendingan kamu urus adik kamu supaya jangan ngaco seperti itu. Saya masih banyak urusan. Untung aja Om Indra nggak tahu aku ada di sini. Kalau tahu aku bisa dituntut sama Om Indra. Kakak gimana sih kalau kakak berbuat nekat kayak tadi? Yang ada aku di penjara, kakak mau aku di penjara? Ya gimana Karin? Ya jelaslah kamu kan dituntut sama Om Indra. Kamu nyelakain cucunya. Makanya dari awal kakak udah ingetin sama kamu. Udah nggak usah aneh-aneh lagi, nggak usah ganggu keluarganya Hana. Kalau sampai ada apa-apa sama Rosi, kakak jangan ngomong kayak gitu dong kak. Nggak akan terjadi apa-apa sama Rosi, kan ada Dokter Wisnu. Karin, kamu nggak boleh ngegampangin setiap masalah loh ya. Kalau sampai kamu diseret sama Om Indra, dituntut dia ke penjara, aku nggak bisa belain kamu lagi. Itu urusannya soalnya udah hukum. Kakak nggak tahu lagi mesti gimana mau ngebelain kamu. Pak Indra, saya minta maaf. Seandainya pada saat itu saya tetap memaksa Bu Ana untuk membawa Rosi rawat inap, mungkin keadaannya nggak akan seperti ini. Gak ada yang perlu dimaafin, Dok. Dokter tidak salah. Ini semua gara-gara Bram. Saya harus cari dia. Dok, saya nitip Hana dan Rosi. Saya harus cari Bram dan saya bawa kemari dia untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dia terhadap anaknya sendiri. Ya sudah. Pak Indra. Kalau begini pasti akan ada masalah besar lagi. Kasihan Bu Hana kalau sampai ada masalah baru lagi. Gimana Kak Wisnu keadaan Rosi sekarang? Kamu lihat sendiri. Rin, seandainya kamu gak ngambil obat itu, Rin, pasti kondisi Rosi tidak akan sekarat seperti ini. Tidak akan koma. Tapi itu aku gak bermaksud apa-apa. Aku gak bermaksud menyakitin Rosi. Dan aku gak tahu kejadiannya seperti ini. Aku cuma mau Mas Rin itu ketemu. Karin, masih banyak cara lain, Rin. Gak begitu caranya. Kamu ambil obat. Ini menyangkut keselamatan orang lain, Rin. Aku tahu aku salah, Kak. Aku minta maaf. Kalau sampai ada apa-apa sama Rosi,
Satu-satunya orang yang harus tanggung jawab itu sepertinya kamu deh, Karin. Yang paling bertanggung jawab di sini adalah Pak Bram. Pak Indra sekarang sedang mencari Pak Bram ke hotel. Seandainya Pak Indra ketemu Pak Bram, pasti Pak Indra akan menyeret Pak Bram ke penjara. Mas Bram lagi ada di hotel. Ya, kita mendapatkan Rosi di kamar hotel. Hotelnya nggak jauh dari taman tempat Pak Bram minta kita taruh obat itu. Tapi Pak Bram udah nggak ada. Untung aja Mas Bram belum ketemu. Aku nggak mau kalau ayah dari bayi aku ini sampai di penjara gara-gara Om Indra. Kamu yang sabar ya, Han. Sofia, aku nggak tega melihat kondisi Rosi. Rosi koma sekarang, padahal aku udah punya harapan. Kalau Rosi bisa sembuh dengan Dokter Wisnu. Istighfar, Han, dan terus berdoa. Kita semua nggak tahu rahasia Allah, kan? Mungkin Rosi harus melewati semua ini supaya menjadi perempuan yang tegar seperti kamu. Aku yakin kok, Rosi itu anak yang baik, manis lagi. Pasti dia bisa melewati semua ini. Kita doain dia ya. Aku cuma gak habis pikir karena Mas Bram. Akhirnya Rosi sekarang harus dirawat. Kondisinya seperti ini, Mas Bram bener-bener tega gak mikirin kondisi Rosi. Gimana Om? Bram udah ketangkap? Maksud kamu apa? Pak? Emangnya Mas Bram dipenjarakan? Bram itu udah keterlaluan. Gara-gara dia kan Rosi sampai seperti ini. Aku gak bisa terima laki-laki seperti itu. Kurang ajar. Berarti aku udah menemukan Mas Bram. Gara-gara itu Karin. Kalau enggak kan, Bram kita udah bisa tangkap. Dan Rosi bisa selamat. Om Indra, maaf. Aku rasa aku bisa jelaskan semua ini. Dan Karin sepertinya tidak berniat jelek kok. Alah, kamu gak usah ngebela-belain dia lagi. Percuma. Kalau kamu mau baik, lebih baik kamu urus dia. Jadi anak yang baik. Bukan jadi anak yang bejat seperti ini. Tolong kalian jangan berdebat di sini, tolong. Bisa nggak kalian memikirkan Rosi? Harusnya kita nggak usah memperdebatkan Mas Bram lagi. Kita harusnya mendoakan Rosi. Aku nggak mau bicara tentang Mas Bram lagi. Maaf, permisi, aku harus. Oke, Ana. Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Kali ini hamba bersujud dan memohon di hadapanmu sungguh tanpa daya. Harapan hamba nyaris pupus tenggelam di antara lautan ketakutan dan kekhawatiran yang menggenang di dalam hati hamba. Izinkan hamba bertanya kepadamu, ya Allah. Adakah Engkau sengaja memberi hamba pertanda yang sama sekali belum sempat terbaca oleh jiwa hamba yang kosong ini? Hamba tahu anak hamba kini berjuang keras menerima nikmat sakit darimu. Tapi akankah
Kau masih menyimpan secuil asa dan harapan untuk kesembuhan buah hati hamba Rosi. Hanya Engkaulah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Sungguh hamba ingin memasrahkan semua hidup dan mati hamba padamu. Hamba milikmu. Begitu pula Rosi, anak hamba. Dia juga milikmu ya Allah. Tapi izinkan hamba mengemis sedikit kemurahan-Mu. Hamba mohon sembuhkanlah Rosi. Tiupkanlah nafas kehidupan yang lebih panjang untuk Rosi. Kuratkan takdir hidup umur panjang dalam hidup Rosi. Hamba mohon ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Ku bersujud. Maafkan Papa, Hana. Maafkan Papa. Seharusnya sebagai ayah, Papa harus lebih bisa mengayomi Hana, melindungi kamu, dan mengasihinya dengan sikap lembut dan bukan bersikap keras. Puas kamu sekarang? Puas kamu sekarang membuat posisi kakak semakin sulit? Biasa aja Kak, nggak usah terlalu lebay, nggak usah hiperbola lah. Hiperbola gimana sih? Kakak tuh bingung deh sama kamu, Karin. Kamu nggak pernah capek ya hidup kamu ngurusin keluarganya Hana terus-terusan? Kak, gimana aku nggak capek, Kak? Hah? Mas Bram itu calon suami aku. Aku nggak akan membiarkan Mas Bram di penjara. Nanti gimana anak aku? Ayahnya ada di penjara. Kak, pikirin juga dong perasaan aku. Bisa nggak sih dalam hidup kamu ya, Karin? 1 menit, 1 detik aja nggak mikirin Bram. Hah? Kamu perhatiin tuh Rosi, ada Hana, dan yang terutama yang paling penting di hidup kamu itu sekarang ada bayi kamu. Bisa nggak sedikit aja kamu mikirin anak kamu, bukan Bram terus. Dan kamu mesti ingat satu hal, Karin. Om Indra pernah nuntut kamu untuk dimasukin ke penjara kalau kamu masih ganggu Hana. Kamu ingat itu? Kamu mau masuk penjara? Ya enggak. Aku nggak mau masuk penjara. Kak, apaan Kamu sih? mau kemana sekarang? Ya, aku mau cari tempat yang aman dan aku nggak mau pulang ke rumah, Kak. Justru tempat yang aman tuh di rumah. Kamu dengerin kakak ya. Kamu pulang ke rumah sekarang sama kakak. Aku yakin kalau aku ngomong sama Om Indra nggak akan nuntut kamu. Enggak. Makanya kamu mesti nurut sama kakak. Enggak, itu nggak mungkin. Kakak sendiri aja nggak ngebela aku, yang ada kakak masukin aku ke penjara sama Om Indra. Karin! Karin! Tolong bilang bahwa dokter bisa melakukan sesuatu untuk membantu Rosi. Rosi masih bisa sadar dari komanya ya kan dok? Bu Hana, kami tim dokter sudah melakukan semaksimal mungkin yang kami bisa. Ya, saya nggak bisa janjikan apa-apa. Tapi insya Allah yang saya bisa janji, saya akan memantau terus perkembangan Rosi setiap jam, Bu. Itu saya janji. Kondisi Rosi. Maaf, Permisi dok, Ya. ini data medis dari pasien bernama Rosi. Terima kasih. Gimana dok? Ya, kondisi Rosi saat ini belum
belum ada perkembangan yang signifikan. Dokter, saya mohon, sebagai seorang ibu, tolong katakan yang sebenarnya. Apa yang ada di dalam yang sebenarnya aja, dokter. Saya perlu tahu. Saya perlu tahu. Oke. Bu Hana, Pak Indra, dari data yang saya punya dan yang sudah saya baca, tensi Rosi turun terus secara drastis. Dan begitu juga organ vitalnya mengalami hal yang serupa. Sama. Dokter. Saya yakin dokter adalah dokter yang sangat berkompeten. Saya memilih dokter untuk menangani kasus anak saya, bukan tanpa alasan. Jadi saya yakin dokter masih bisa melakukan sesuatu, ya kan dokter? Sabar. Masih ada harapan. Keajaiban. Ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhanku memohon, Tuhanku memohon, pancarkan cahaya di hidupku, Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalanmu. Tak perlu kulihat tanpa ku mendengar, dapat ku rasakan selalu